Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Facebook, Waalaikumsalam. eh, teman-teman Facebook, apa kabar semuanya sore hari ini? Sore hari ini kita masuk ke ngabuburit jilid 6 ya. Ngabuburit jilid 6 ini spesial banget nih. Saya dan kita semua kedatangan seorang narasumber, narasumber yang luar biasa ini. Oh, luar biasa. Lihat kan tampangnya aja udah luar biasa deh. Santai dong, Bro. Mukanya kriminal banget gua ya. Asik kan? Kalau di track jejak beliau ini sangat ini ya, sangat apa? Sangat unik, menarik gitu. Terakhir kita ketemu berapa tahun yang lalu ya? Itu kita lagi sama-sama belajar, Bro. Iya betul. Ya kan? Ada 10 tahun enggak deh. 10 tahun masa 10 Lebih tahun. 2000 Ada ya? ada Bro, 2012 2013 kalau nggak salah. Ternyata lama juga kita nggak ketemuan ya. Belum ketemuan lagi. Parah, Bro. Iya, ketemuan lagi tiba-tiba ente udah jadi orang hebat aja nih. Kita masih gini-gini aja. Sama lah di kau juga kan, album rapnya luar biasa gitu kan. Apalagi waktu Waduh, kemarin tuh ampun. sempat gabung di salah satu apa itu, salah satu bengkel yang Oh cukup ya, ternama lah. Nah, itu. Lihat juga tuh, asik juga ternyata ya hidup jadi seorang apa ya konsultan seru, marketing gitu Bro. kan. Jadi challenge aja sih. Jadi talent ya. Ya, Oke. gue lebih memilih di jalur itu sekarang. Oke. Dari 2014 lah, 2014 gue lebih fokus ke marketing. 2014 milih jalur itu ya. Oke Ya, lebih teman-teman ke semua, konsultan. tema kita sore ini tema tentang marketing ya. Nanti teman kita ini, gimana nyebutnya bro aja ya, nggak apa-apa ya, Apa? nyebutnya bro aja ya. Bro Ada. Rifki nih. Atau coach. Alah, bro aja lah. Bro ya. Nah, Bro Rifki ini akan menjelaskan atau akan memaparkan sebuah tema yang bukan kira-kira lagi. Ini sebuah tema yang penuh dengan pengalaman, penuh dengan praktek, dan teman-teman Facebook itu bisa mempraktekkan. Temanya yaitu jurus marketing di era genting COVID-19. Oke, kita simak baik-baik. Semoga apa yang disampaikan itu dapat menjadi inspirasi dan mendapat respon yang bagus dari teman-teman sehingga teman-teman bisa keluarlah dari kejumudan ke ya kesesatan berpikir pada saat ini lah. Kira-kira begitu. Serem kali. Iya, karena kan orang mentok gitu, udah kondisi begini, ya udahlah gue nggak bisa jualan lagi, gue nggak bisa dagang lagi, udah nyerah, bubar lah bisnis bubar. Ya, 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 ya. Nah ini kan perlu Ya. juga diberikan virus-virus positif gitu ya, jangan virus negatif aja. Ya. Virus positif tentang marketing. Sebetulnya gimana sih jurus-jurus yang ampuh marketing di era genting seperti ini? Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Oke, Silakan, siap. Bro Rifki. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada sahabat saya, Coach Ahmad Hasari Asgar ya. Asgar ini singkatan sebetulnya ya, asli Garut apa gimana, Bro? Iya betul, Asgar itu asli Garut. Mantap. Mantap. Oke, itu Jadi kalau salah satu dicari channel Asgar branding yang asli bagus Garut ya. itu Mas. Salah satu channel branding yang bagus ya. Iya siap. Menginfluence para barbershop. Oke. Silakan Mas. Hari ini aku pengen sharing aja ya karena memang kebetulan ada beberapa klien yang memang mau nggak mau harus tetap survive nih, ya nggak? Jangan sampai klien-klien gue juga, gue lo aja nggak apa-apa ya, klien-klien gue juga bermasalah Ya gitu. santai aja Mas Bro. Ya. Iya. Kalau klien gue bermasalah berarti nanti akhirnya gue juga ikut bermasalah gitu. Pembayaran pasti mandek ya kan. Jadi gue coba penetrasi dan lakukan beberapa hal kepada mereka yang akhirnya alhamdulillah mereka juga
setuju ya, dan mereka terus konsisten. Mereka terus konsisten tetap running, company-nya tetap berjalan, bahkan ada yang nambah produk malah. Ada beberapa yang nambah produk kayak ada salah satu klien gue ya, salah satu bengkel itu juga justru malah nambah produk, malah inovatif, dan itu yang gue pikir sangat luar biasa ya. Itu teman-teman gue juga gue salut sekali sama para owner dari bisnis tersebut yang memang gue pikir tidak mudah menyerah di kala COVID ini gitu loh. Mereka tidak mudah menyerah, justru mereka mencari celah. Itu yang harus kita lakukan sebetulnya. Dan gue mau coba sharing beberapa hal yang mungkin pakai slide ya. Mohon izin Kakak Asari. Izin pakai Siap, Mas Bro, siap. slide-nya. Nah ini Mas Asari ini yang ngajarin saya main StreamYard ini. Saya jadi ketularan dia ini. Terima kasih banyak ini Kakak ilmunya. Oke. Strategi marketing di kala genting ya, atau jurus marketing di kala genting. Perkenalkan, nama saya Rifki Hao dan saya adalah founder serta CEO dari marketing konsultan saya, yaitu Marketing Indonesia, yang ini slogannya adalah Think Unlimited, jadi nggak boleh terbatas, harus unlimited ya. Oke, kita langsung masuk aja. Di kala epidemi ini atau di kala virus corona, banyak katanya bisnis yang mati apa segala macam. Sebetulnya nggak mati dan nggak ada pemasukan sih. Sebetulnya mungkin belum di-push lagi aja, atau mungkin ditabung bahasanya. Jadi macam-macam nih Bro Asari. Jadi nggak harus pivot juga. Kalau gue ada beberapa poin yang mereka justru malah bisa ngeluarin investment lagi untuk siap-siap nambang mendulang emas setelah COVID gitu loh. Karena banyak juga teman-teman pengusaha yang sekarang lagi malah investment jor-joran untuk siap-siap mendulang emas setelah COVID ini berakhir gitu loh. Walaupun akhir tahun mereka juga tidak ada masalah, tapi kan mudah-mudahan ini berakhir cepat ya. Entah mungkin Juni, Juli atau Agustus, tapi mudah-mudahan nggak sampai Agustus lah. Ngeri juga gitu kalau sampai Agustus ya. Tapi jadinya banyak pengusaha yang justru melakukan poin-poin yang akan saya jelaskan kali ini. Nah, yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan. Jurus yang pertama adalah kita harus tetap terhubung dengan pelanggan kita di sosial media ataupun by WhatsApp. Japri juga is okay ya. Fungsinya untuk jaga eksistensi dan hubungan. Jadi misalnya gini, kayak saya mungkin Mas Asari juga melakukan live live Facebook ini, saya juga melakukan mungkin untuk menjaga eksistensi dan hubungan sama orang-orang atau target pasar saya yang ada di Facebook, misalnya seperti itu. Atau mungkin justru malah bertambah lagi target pasarnya, dan itu saya pikir bonus-bonus aja, nggak ada masalah. Nah, banyak juga yang tetap melakukan konten, yang banyak juga klien-klien saya yang bikin malah malah jor-joran bikin konten, tapi dengan strategi work from home gitu ya. Karyawannya tetap dirumahkan dan strategi kontennya menarik gitu loh. Jadi saya pikir nggak ada masalah. Jaga eksistensinya, malah jangan sampai berdiam diri dan nggak ngapa-ngapain. Wah itu bahaya. Jadi balik lagi poin pertama nih Kakak Asari, nggak banyak aja saya share. Yang pertama adalah tetap terhubung dengan pelanggan Anda di media sosial ya. Bisa juga minta tolong tim admin kita untuk ngejapriin para customer yang sudah membeli, customer ya yang udah jadi customer, untuk follow up lagi, tanya kondisi keluarganya gimana, munculkan empati kita ya kepada para pelanggan. Empati itu juga tetap harus tulus loh, dengan catatan itu nggak boleh seperti formalitas saja, mentang-mentang corona udahlah kita empati, sok-sok empati aja. Wah nggak bisa. Pelanggan akan tahu mana yang tulus, mana yang tidak. Nah, ini bagaimana tetap terhubung dengan pelanggan adalah tetap bermain sosial media, konten-konten iklannya, promonya yang menarik dijaga, bahkan sempilin sedikit-sedikit entertain gitu biar mereka terhibur ya. Itu juga bagus. Jaga lewat Japri juga boleh. Oke, itu yang pertama. Yang jurus yang kedua adalah pastikan bisnis Anda dapat ditemukan di online. Karena masih banyak juga yang mengandalkan offline. Bermain online-nya pun masih sekedarnya saja, tidak terlalu diseriusi. Nah, ini yang bisa jadi resiko justru di kala corona ini, orang malas datang, justru online ini lebih gas. Saya sendiri di dunia marketing konsultan saya, dan kebetulan saya juga ada di dunia konsultan politik ya untuk branding dan media sosial. Itu pun mati bisnis saya. Tapi ternyata nggak mungkin dong saya membiarkan bisnis saya mati gitu. Yang pada akhirnya saya sedang
menciptakan produk baru malah di dunia online gitu loh. Jadi saya malah bikin satu produk marketing pemasaran untuk support UMKM yang fungsinya dan bisa saya jual di dunia online. Justru se-Indonesia bahkan seantero ke luar negeri pun nggak ada masalah gitu loh. Dan saya pikir ini yang saya nggak perlu pivot, justru bermain kreativitas aja di dalam situ gitu loh. Semua juga larinya kan ke online, balik itu orang semakin sibuk, justru waktunya semakin luang kalau saya pikir untuk bermain SEO lah, bikin artikel-artikel lah, mungkin kayak kakak Asari bisa bermain artikel-artikel bisnis tentang NLP, tentang coaching, tentang people development dan lain-lain, dan bagaimana membina bisnis yang oke secara NLP, ya itu akan menarik banget ya. Saya sendiri juga kayak live begini kan lebih rajin dan lebih rutin bikin konten apa ya gitu, segala macam sharing. Jadi nggak jenuh di rumah, justru kita kerjanya lebih keras kalau di rumah. Jadi itu yang bikin saya tetap stay at home aja nih, nggak kemana-mana ya. Kebanyakan orang udah pada mulai jenuh aja nih kayaknya. Nah, dengan meningkatkan produktivitas kita di ranah sosial media dan digitalisasi ini lewat konten, artikel, blog dan lain-lain, saya pikir ini cukup membantu malah menghilangkan stres gue yang mulai sudah keluar karena nggak bisa kemana-mana. Malah gue sibuk nge-live aja dan bikin konten jadi seru ya. Oke, jurus yang ketiga, jadi yang lebih terdepan maksudnya dibandingkan kompetitor. Ide-ide Anda harus segar, kreatif dan pioner sifatnya. Jadi maksudnya gini, ada type of businessman ya, atau tipe-tipe pebisnis di luaran sana. Yang pertama, mereka yang memang sudah terlahir dan terbentuk, terlatih untuk menjadi seorang creator. Jadi konsep-konsep yang dimunculkan, konsep-konsep yang dimunculkan itu segar ya. Konsepnya segar dan tidak seolah-olah mengikuti kayak dulu ada es kepal Milo, tiba-tiba semua ikut bikin es kepal Milo. Itu jadi kalau saya bilang ya level follower gitu loh, walaupun tidak ada masalah juga dengan hal itu ya, tapi ketika mentok dengan kondisi-kondisi seperti pandemi ini, kalau yang pada level follower itu akan kelimpungan pastinya. Tapi kalau yang udah pada level creator, mereka justru akan menciptakan sesuatu yang lebih inovatif gitu. Kayak beberapa kenalan saya, Mas Dwili, itu malah bikin aplikasi namanya Indonesia Belajar. Wah, itu keren banget. Jadi orang bisa belajar apapun di situ tentang bisnis, investment, creativity, hobi dan lain-lain. Itu saya pikir justru dia menemukan sebuah peluang di kala pandemi gitu loh. Jadi kitanya aja yang harus kreatif ya, dan ide-ide ini juga termasuk ide-ide marketing strategi ya. Itu harus segar. Jangan orang sudah bikin kita baru ngintil. Oh, dia berhasil. Kita nanti aja lah. Wah, jangan, telat itu kita. Kita harus jadi orang yang duluan, pionirnya. Ya, biar diingat banyak orang. Kita harus kreatif dalam mengemasnya. Dari packaging gerakannya, strateginya, nanti masuknya kemana nih, angle sudut positioningnya dari mana yang harus cakep untuk dipromokan. Itu juga harus dipikirkan. Oke. Nah, bicara jurus yang keempat, beri penawaran khusus seperti diskon. Kebanyakan orang banting harga, nggak usah terlalu banting harga juga sih. Karena diskon itu juga kalau saya malah menyarankan bisa diganti dengan sesuatu yang lebih punya value lebih. Kayak misalnya yang harusnya Anda bisa kasih 20% diskon, Anda justru memberikan 20%. Itu akan keuntungan kami akan didonasikan. Nah, itu jauh lebih wise, jauh lebih bijak. Ya, satu cuan Anda dapat, pahala Anda dapat gitu. Banyak teman-teman saya sekarang yang mulai menggarap kuliner karena dia hobi masak, dia pivot ke sana karena travel haji umroh tutup ya. Jadi dia bergerak ke sana, dia membuka donasi nasi bungkus untuk dibagi-bagikan, nasi kotak untuk dibagi-bagikan. Dari nasi kotaknya dia sudah untung sekian persen dan selisihnya akan didonasikan. Cukup besar kok. Dan itu sehari luar biasa. Setiap hari itu banyak sekali dia bisa produksi ya. Ada adik-adik saya mahasiswa di UIN ya, juga bikin ada namanya dapur rakyat. Jadi ini dari rakyat untuk rakyat gitu. Kalau misalnya Anda nunggu pemerintah lama, dia bikin itu rakyat untuk rakyat. Orang-orang itu ya anak mahasiswa, tapi mereka pada dapat sumbangan beras apa, mereka bergerak A, B, C, D, E. Wah, itu keren banget. Itu adalah penetrasi dan memang salah satu bisnisnya adalah kafe ya. Dia punya kafe di Bilangan Ciputat yang baru buka dan tiba-tiba kena pandemi, akhirnya dia langsung merubah strateginya dia.
seperti itu. Dan saya pikir tidak ada masalah karena dia tetap melaporkan semua hasil donasi yang diberikan. Jadi sangat terbuka, transparan dan jujur. Oke. Jadi customer yang sudah mendonasikan justru semakin senang memberikan donasi kepada dia gitu loh. Jadi ini sangat menarik sekali. Jurus yang kelima, menjadi brand yang tanggap situasi. Yang pertama kita bicara internal. Orang akan respect kalau kita sendiri di kala corona ini juga melakukan work from home, PSBB-nya kita disiplin, ya. Semua SOP yang terkait COVID-19 kita terapkan di dalam perusahaan. Itu juga bagus. Orang akan respect. Jangan malah membabi buta, orang kita kumpulin, kita jual apa segala. Wah, itu bahaya sekali. Orang nggak respect. Ya, terutama yang hati-hati kalau produk dagangannya adalah makanan berbuka. Wah, itu hati-hati ya. SOP-nya perlu dijaga. Jangan sampai karena uang seperak dua perak Anda resiko terkena penyakit gitu kan, dan itu juga impact sosialnya juga nggak bagus nanti ke masyarakat. Oke, itu yang internal. Bicara yang eksternal, bisa jadi banyak sekarang orang-orang yang perusahaan baik itu UMKM ataupun menengah ataupun perusahaan multinational company yang ikut tanggap situasi. Dalam arti ikut berbagi, ikut berdonasi, membuat gerakan-gerakan yang menarik. Ini akan keren sih, justru menjadi brand awareness baru yang seksi angle-nya kalau bahasa marketing ya. Jadi saya melihatnya justru seksi. Dalam arti orang akan cenderung respect sama program perusahaan yang seperti itu gitu loh. Ini enaknya mau dibabat sampai habis baru tanya jawab atau bagaimana Kakak Asari? Ya, kayak lebih enak Ini mau babat habis dulu nih. babat habis Babat dulu aja habis baru nanti kita nah, kupas satu-satu ya. baru tanya jawab aja ya. Mending begitu. Oke, siap 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 siap. Lanjut. Nah, balik lagi. Siap, Kakak. Menjadi brand yang tanggap situasi ini Anda harus jeli dan jangan sampai justru jadi bumerang ya. Karena ada beberapa strategi perusahaan yang justru menjadi bumerang ya. Saya nggak perlu sebut perusahaannya. Karena tidak tepat. Mengeksekusinya tidak tepat. Jadi Anda harus hati-hati. Perhatikan juga norma, terus sosial, ekonomi. Nah, ini elemen-elemen yang seperti itu perlu diperhatikan sih kalau gua pikir ya. Maksudnya bicara tanggap situasi ini jangan sampai juga ya memang Anda harus jadi orang baik gitu, nggak bisa Anda berpura-pura baik. Anda harus memang pemilik brand yang baik dan peduli sama banyak orang. Maka ketulusan itu akan tersampaikan lewat program dan strategi eksekusi yang Anda akan buat gitu loh. Dan itu nggak bisa dibohongi sama orang. Sama kayak kalau perusahaan Anda itu adalah burung elang dan target pasar Anda atau publik itu adalah kelinci, maka kelinci akan selalu tahu ketika dia diincar sebagai mangsa. Nah, Anda jangan sampai berpikiran atau punya pola pikir mindset yang mengatakan bahwa itu mangsa gua dan lain-lain, gua harus dapat sesuatu. Jangan, Anda harus tulus. Kita harus tulus. Kalau mau melakukan kegiatan marketing itu saya selalu bilang sama para klien saya, kalau lu nggak tulus mendingan jangan dilakuin dulu. Tunggu sampai lu tulus. Kenapa? Karena kalau nggak lari pasar. Dan itu pernah dibuktikan dengan beberapa case orang-orang habis kena event kita melintir pulang dan cabut. Tapi ketika sudah saya sendiri merasakan ketulusan dari tim internal perusahaan dalam memberikan kontribusi kepada publik, justru banyak pasar-pasar yang tiba-tiba datang sendiri, bahkan kita nggak pernah iklankan dan itu datang sendiri dan akhirnya omsetnya juga berkembangnya luar biasa. Bisa sampai 40-50% dari yang normal. Ini menarik banget. Oke, itu bicara yang kelima. Bicara yang keenam, gunakan waktu ini untuk mengatur kembali brand Anda. Ini bisa saja Anda rebranding atau kayak saya bikin produk baru dan strategi baru. Ya, saya nggak perlu rebranding. Saya tidak berbicara, saya tetap sama konsep marketing Indonesia yang biasa-biasa. Saya tetap seorang marketing consultant, tapi paling tidak saya punya produk baru yang bisa saya jual kepada publik. Ya, dan target pasarnya sudah clear dan saya riset dulu. Peluangnya saya sudah dapat, baru saya riset. Kalau saya kebalik, orang-orang biasa riset dulu dapat peluang. Nah, kalau saya balik nih prinsipnya. Saya cari peluang dulu, baru saya riset. Detailing produknya seperti apa, sehingga nanti produk yang
muncul akan sesuai dengan kebutuhan pasar saya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih di waktu corona ini gila ya. Oh, ternyata perusahaan gue masih ada celah nih di sini. Terus ternyata bisnis gue, pasar gue mati nih di sini nih. Nah, ini Anda harus berputar otak dan bahkan bisa dicoba lagi sih ke depannya strategi pasar ini apakah bisa tetap Anda jalankan setelah COVID atau tidak? COVID sudah selesai dan Anda bisa tetap penetrasikan itu nggak? Nah, ini juga perlu Anda pikirkan. Makanya bikin planningnya yang detail. Tapi karena ini waktu terus berjalan, jadi saran saya ketika teman-teman membuat sebuah marketing plan atau bisnis plan yang baru untuk produk yang baru, coba bergerak dengan sangat cepat dan tepat. Nah, ini butuh insting. Insting seorang entrepreneur juga dibutuhkan di sini. Jadi kalau misalnya teman-teman saya baru bro katanya, gua baru nih mulai bisnis, ya sudah, berarti jadikan ini adalah gym atau tempat fitnessnya teman-teman. Corona ini dijadikan jangan sebagai beban yang berat, tapi ini sebagai beban yang untuk digunakan untuk bertumbuh gitu loh, sama kayak orang nge-gym ya, bebannya semakin berat ototnya semakin besar. Oh, patokannya kurang lebih seperti itu. Oke, dan yang terakhir, mempersiapkan langkah marketing efektif untuk bangkit berbisnis. Maksudnya gini, kalau kayak beberapa teman saya yang bergerak di dunia travel, contoh ya, ini contoh, justru mereka malah sedang gencar-gencarnya beriklan tentang program traveling setelah COVID, itu yang kelas premium. Kenapa? Karena pasti banyak orang-orang kaya di luar sana yang stres karena di rumah sudah 2 bulan. Mereka punya duit, tapi mereka stres. Nah, mereka teman-teman saya yang orang travel ini, saya pikir keren ya sih, konsepnya keren. Jadi dia memberikan premium class after COVID traveling gitu loh. Jadi mereka bikin program-program traveling setelah COVID dan itu sudah banyak yang booking dari sekarang. Sudah banyak yang DP untuk mengkunci harga tiket dan lain-lain lah. Itu jadi malah kalau gua bilang ini jeniusnya nggak ketulungan gitu loh. Jadi barangnya nggak ada, orang belum bisa nikmatin barangnya, tapi duitnya udah bisa ada di tangan untuk diputarkan lagi kan. Ini yang saya pikir kreatif ya, pintar melihat celah di kala pandemi. Jadi kata orang bisnis travel mati, saya harus pivot kemana, Bro Rifki? Ya belum tentu juga lu harus pivot. Belum tentu juga lu di kala corona lu nggak punya sales, tergantung. Kalau lu ngambil salesnya menengah ke bawah ya jungkir balik. Ngambilnya jualan tiket lebaran ya pusing kepala, lebaran nggak boleh apa nggak boleh. Tapi kalau ngambilnya angle yang lain atau sudut yang lain, ini justru lebih menarik. Dan inilah yang dimaksud yang ketujuh, mempersiapkan langkah marketing efektif untuk bangkit berbisnis. Jadi kalau bisa saya langsung penetrasi pasar. Produk online untuk UMKM dan harganya murah. Ya kan? Tapi kalau kayak travel, dia kan investment jatuhnya. Orang-orang itu booking tiket dulu, booking kursi dulu, gue booking spot dulu. Udah nih gue ada duit, gue jalan ya habis corona selesai kapanpun. Ini selesai gitu. Tapi ya diprediksi lah kira-kira September atau apa katanya kan September ya. Berarti siap-siap programnya nih September. Atau dia sudah mulai ancang-ancang ngasih space harga yang kayak gimana, atau dia ada kerjasama dengan maskapai jika ada perubahan atau kayak gimana, saya juga nggak ngerti ya. Tapi saya ngeliat promo-promonya itu sangat menarik. Nah, ini adalah 7 jurus 7 jurus marketing di kala polemik ini ya, di kala corona. Karena jurus marketing itu sebetulnya nggak banyak. Jurus marketing itu nggak banyak. Anda cuma perlu kreatif dalam mengimprovisasinya gitu loh. Tiap bisnis bisa jadi beda jurus. Bahkan bisnis yang sama dengan market yang berbeda, itu jurusnya bisa beda. Ya, marketing itu Anda jangan kebanyakan belajar jurus deh. Tapi bagaimana satu jurus ini Anda bisa kembangkan untuk Anda terapkan ke bisnis Anda. Ini juga saya nemunya pas polemik nih. Saya nemu 7 hal ini pas polemik. Saya bilang apa ya? Saya bilang gue mesti ngapain ya? Pertama, oh ya gue harus bangun komunikasi yang oke nih sama semua klien-klien gue yang walaupun ke pending apa segala macam, yang bahkan nggak jadi, yang duitnya itu tinggal tanda tangan kontrak terus cancel pun ada gitu loh. Tapi
ya saya harus membangun hubungan panjang kan sama mereka. Jadi ketika corona ini selesai ya bisnis saya kembali running well gitu loh. Tinggal kita bersabar aja ya kan. Nah, kurang lebih 7 poinnya itu Kakak Bro Asari. Kita diskusikan lagi Siap. aja. Oke, siap. Ini apa screen kita turunin dulu ya. Oke, Oke, siap. Mbak. Oke, teman-teman, itu adalah jurus ya, jurus yang diberikan oleh Mas Bro Rifki ini. Ini jurus-jurus yang sangat sangat apa istilahnya? Bukan teoritis, bukan sangat teoritis. Ini jurus-jurus yang sangat bisa dipraktikkan Simple. oleh teman-teman. Ya. Ting nih, ini kan simple gitu kan, Iya. singkat, tinggal pakai, sehingga Karena tadi dapatnya juga di bisa lapangan langsung, yang Bro. ya orang Iya, oh karena gitu ya. dapatnya juga di lapangan. Jadi ini nggak pakai ini dulu ya, nggak pakai riset dulu nih, langsung Enggak, diambil dari gua gua lapangan. gua gua lakuin, gua kerjain, gua ukur efektivitas. Saya ternyata manjur, ya udah. Marketing begitu aja, uji ukur uji Dan ukur uji ukur, oke, sisanya improvisasi. berhasil gitu kan. Iya, selama selama gue pikir Iya. tingkat Nah, keberhasilan masih ada Mas di Bro, atas 80 ini masih aman. ini kan jurusnya hasil ini ya, istilahnya hasil kontemplasi pribadi. Nah, pernah nggak Ya, sih selama masa ini, selama masa COVID-19, itu ada nggak sih klien-klien dari Mas Bro ini yang minta jurus, iya jurus marketing supaya mereka bisa ini bisa bertahan gitu di era seperti ini. oh pasti sih bro, karena part of our responsibility juga kan. Jadi ibaratnya ini hantaman juga buat gua. Jadi hantamannya bagaimana? Ya ibaratnya lu belum ada jam terbang menghadapi bencana yang begini ya, bencana yang lu nggak bisa predik kan, bencana yang lu nggak bisa predik dan penyakit gitu ya konsepnya menular. Tiba-tiba gue harus mengeluarkan strategi. Nah itu gue sampai sempet 3 hari ngurung diri di rumah nggak ngapa-ngapain, cuman baca buku baca buku baca buku sampai akhirnya gue nemu 7 hal ini gitu loh. Jadi poinnya adalah gue ngerangkum sendiri dan gue coba praktekin, dan gue ke klien gue juga sama brother. Jadi uji ukur, kita coba mau main begini deh, kita coba main begini, oke berapa lama, 1 minggu, oke 1 minggu kita cek, langsung gue buatin form checklistnya kayak gimana. Setelah 1 minggu itu ya baru kita evaluasi bareng kayak gitu lah, hasilnya gimana, dan Oke. ternyata ada peningkatan ya alhamdulillah. Jadi mulai gue patenin juga nih gitu, yang dalam arti wah ini bisa dipakai ya, tapi walaupun Iya, iya. pada pelaksanaannya tetap harus mengikuti bisnis model orang masing-masing gitu. Oke, betul ya. Jadi Jadi nggak semua strategi atau jurus marketing ini itu sangat apa istilahnya sangat luas mengikuti bisnis modelnya si klien gitu ya. ya betul bro. Jadi gue juga harus sesuaikan sama bisnis modelnya, bahkan yang di politik pun gue sesuaikan kan. Klien-klien gue yang di politik pun gue sesuaikan jadinya mau nggak mau, karena kan gue branding ya. Kalau di branding itu kan kita Iya, fokus iya. sama yang positif-positif aja bro. Urusan politik dia yang mau ngapain gue nggak ikut campur gitu kan, dia punya konsultan lain di situ. Jadi kalau untuk sosial media strateginya ya gue pakai sama nih, bagaimana nanti dia interaksi, bagaimana tetap dia muncul dapat panggung gitu kan, bagaimana dia pansos di sosmed. Ya gue pikir itu klien ya, jadi tetap sama aja, anggaplah mereka produk gitu kan. Anggaplah mereka produk, mereka tetap harus bisa terjual di kala polemik ini. Nggak boleh isu yang atau aksi yang mereka lakukan itu kalah sama isu. Jadi kita banyak nebeng ke COVID sih. Dan itu lumayan kena juga. Nah, bicara masalah waktu nih, apakah jurus-jurus ini sepanjang waktu bisa dipraktekkan, digunakan, ataukah memang hanya khusus di era genting seperti ini? Oke, kalau bicara jurus ya, eh
kayak poin yang kalau poin bicara poin 1, 2, 3 sama udah ya 1, 2, 3 sama 5 sorry 1, 2 sama 3 itu lebih general bro sebetulnya. 1, 2, 3 itu general banget. Tapi bicara nomor 4 sampai nomor 7 itu harus disesuaikan dengan kondisi. Misal gini, kita udah nggak ada bencana nih, ya kan? Ngapain juga gitu loh, uang didonasikan kepada COVID, walaupun bisa aja ke panti asuhan, tapi jadi nggak seksi aja gitu loh. Dapat poinnya nggak? Misalnya gini, nomor 4, bisa dikasih diskon. Atau misalnya 20% dari penjualan kami akan donasikan untuk pembelian masker, hand sanitizer, dan lain-lain. Nah, kalau COVID-nya sudah selesai, kan donasi 20% itu jadi nggak seksi lagi gitu loh. Bener nggak? Iya, benar. 20% pandemi udah selesai, buat apaan juga orang mau nyumbang gitu. Orang udah selesai kok. Iya. Walaupun bisa aja sih lo donasiin ke panti asuhan gitu kan. Nggak ada masalah. Bener nggak? Lo donasiin ke panti asuhan juga nggak ada masalah. Tapi kalau bicara dari isu sosial media, itu sudah nggak terlalu seksi kondisinya. Harus ganti strategi. Iya kan? Yang nomor 6 pun juga begitu. Nomor 7 pun sama. Kalau bicara tadi nomor berapa? Nomor 5 ya. Kalau bicara nomor 5, tanggap situasi internal dan ya lu udah nggak perlu pakai masker lagi kalau udah selesai COVID gitu kan. COVID udah selesai ya lu tetap nggak PSBB, lu orang boleh makan lagi di KFC, McDonald dan lain-lain. Iya kan? Orang tetap boleh makan di McDonald lagi gitu loh. Dan bicara nomor 6, gunakan waktu COVID untuk mengatur brand, rebranding, strategi dan lain-lain. Sebetulnya bicara rebranding ini nggak mesti nunggu COVID juga gitu loh. Kalau memang misalnya ternyata awareness lo sudah menjemukan di mata publik, traffic turun, loyalty turun, awareness orang turun sama lo gitu kan, relationship-nya turun sama lo, ya lu sudah harus rebranding sepertinya. Orang udah mulai jenuh. Kayak gue dulu sering pakai jas, pakai celana jeans, sepatu pantofel, walaupun yang modis apa segala macam, tapi pakaiannya rapi banget, pakai kemeja. Itu harus gue rebrand lagi. Kenapa? Karena orang juga udah nggak, udah pakai jas ya udahlah biasa gitu kan. Nah gue malah sekarang lebih banyak ngisi ya kayak gini, pakai kaos, pakai snapback, pakai sepatu cat, malah ala gue nge-rap gitu baju gue. Orang jadi lebih open malah sekarang. Mungkin ada market behavior juga ya yang mengarah ke sana, bahwa sebetulnya yang lebih santai ya karena era startup gitu kan. Orang-orang juga pakaiannya lebih santai kayak Steve Jobs, Mark Zuckerberg dan lain-lain. Bill Gates, pakaian-pakaian mereka lebih santai, nggak yang berjas, berkemeja atau apa gitu kan. Mungkin trennya memang ke sana. Jadi gue sendiri jadi rebranding, dan untuk rebranding itu kan gue nggak perlu nunggu COVID. Iya kan? Betul. Rebranding nggak nunggu COVID, tapi nunggu momen. Iya, sama aja. Iya, tergantung momennya gitu loh. Nah sekarang ketika COVID, coba aja dievaluasi, iya kan? Coba aja dievaluasi, apakah harus di rebranding atau enggak gitu loh. Kalau enggak ya nggak perlu. Tapi kalau harus ada perubahan atau penambahan produk, ya monggo, cepet eksekusi, jangan lama-lama. Mungkin kurang lebih begitu sih bro. Kalau pertanyaan dari Bro Asad. Iya. Ya, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman yang di Facebook, saya nanya lagi nih. Kan? Boleh. Nggak apa-apa bro, kita ngobrol namanya ngabuburit ya. Ngabuburit kan, nunggu menjelang sore hari, ketika menjelang maghrib ya. Bro, ya kalau ngobrolin asal jangan positif yang itu aja. Bahaya itu kalau itu, harus negatif kalau yang itu. Siap. Iya, memang ini ya, saya pernah dapat ujangan dari kaprodi saya waktu pada saat kuliah. Kebetulan dia doktor marketing. Dia bilang marketing itu bukan cuma satu, bukan cuma Kotler doang. Madhab yang lain itu banyak. Ada 1001 madhab marketing. Uset. Iya banyak.
banyak bro. Iya, termasuk juga yang lagi kita omongin ini salah satu madhabnya. Kalau dia bilang madhab yang kayak begini itu madhabnya aktivis. Madhabnya aktivis itu ternyata ada bro, madhab madhab marketing aktivis. Nah, Iya iya kok iya. bisa begitu pak? Iya, iya madhabnya aktivis itu nggak pakai banyak riset secara Iya teks. Dia iya risetnya itu lapangan. Lu iya. ngerasain di situ, lu ngapain di situ, ngedesain apa, terus sampai berkali-kali gagal, berkali-kali berhasil, maka itu jadi ini lu katanya, jadi Iya. marketing lu. Wah, luar biasa nih dosen. Ah, ada dosen kayak begini. Gua kira cuma Kotler doang kan gitu. Berarti Ternyata ada dosennya juga dulu yang aktivis bro. Dosennya yang kali aktivis dulu. aja. Bisa jadi begitu. Luar biasa nih. Nah, Iya banyak bro. terkait Jadi banyak ya. Oke. kalau boleh aku tambahin sedikit. Kalau bicara mazhab itu menarik ya. Jadi eh, ada orang yang gemar sekali berjualan, ada orang yang gemar sekali membuat pencitraan. Yang mana yang paling efektif dan efisien? Dua-duanya bisa efektif, dua-duanya bisa efisien. Tergantung goal settingnya si pengusaha apa. Kan nggak semuanya sama. Walaupun katanya branding tidak menghasilkan uang, tapi sales kan langsung jualan jadi duit. Loh, ya belum tentu juga. Iya kan? Orang dari nge-branding cuma cerita kanan kiri aja, tiba-tiba orang mesen kok, nggak perlu dijual. Aktivitasnya kan berbeda nih. Satu untuk banyak. Kalau sales kan one on one. Sebetulnya kan ini korelasi aja. Lu mau jualan ya bagus, brandingnya lu ceritain. Brandingnya dibentuk. Jadi branding ini bukan mesti waktu yang berlama-lama gitu loh. Banyak orang berpikir branding ini setahun dulu branding baru jualan. Ya ntar dulu lah. Branding ini bisa ditarik juga ke sales. Bisa juga cuma sehari dua hari habis itu kita gebuk selesai. Tergantung strateginya sama toolsnya kayak gimana. Dan tergantung kondisi perusahaannya kayak gimana. Mungkin tambahan sedikitnya itu bro kalau terkait mazhab. Jadi balik lagi mana yang cocok dengan kondisi perusahaan sekarang, mana yang cocok dengan goalsnya si pengusaha itu. Jadi tambahan sedikit tentang mazhab begitu bro, karena gue sepakat sekali. Siap, siap. Gimana bro? Ada pertanyaan lagi bro? Belum ya. Ada komentar aja, asik katanya. Asik gimana nih? Ini Asik-asik jos. jangan salah Mas Bro, ini apa seorang juang nih, pelapak juga, pelapak online nih, Wah Indaya mantap itu. Sudah dari mantap itu. Papua loh, Buh, dari Papua nih. salam bung. Ini ibu nih, ibu, Sehat-sehat ibu, selalu dari Papua. ibu. Terima kasih Dagang sudah online-nya luar aktif. biasa ini. Nah, makanya dia nyebut asik kan gitu. Nah, kira-kira Iya. ada perbedaan nggak sih jurus-jurus yang dilakukan tadi di marketing secara offline dengan di marketing secara online? Atau memang nggak ada pemisahan? Ini mesti dilakukan uh, antara offline dengan online mesti digabung gitu. Sebetulnya gini, sebetulnya nggak ada masalah, apalagi nomor 1, 2, 3, ya kan? Sebetulnya nggak ada masalah, cuman case-nya karena ini terkait corona, nggak mungkin juga lo lakukan offline gitu, ya kan? Kalaupun tidak ada covid, tidak ada corona, kan tetap aja sekarang trennya sudah online, jadi mau nggak mau, lu sudah harus main ke ranah digitalisasi. Kalau misalnya pun ini covid, ya pasti karena ada PSBB dan lain-lain, lu nggak mungkin ketemu orang, lu lakukan lewat online. Makanya aplikasi Zoom itu sempat meledak banget di pasaran, sahamnya sempat naik banget bro, karena apa, momentumnya pas. Jadi ada salah satu sebetulnya bahan sharing saya nanti malam, karena temanya anak muda yang berdaya ya di kala covid ini, peran anak muda untuk pemberdayaan di kala covid, dan salah satunya adalah memang semua konteks, semua pergerakan kita nih harus out of the box. Kalau lu nggak out of the box, bahaya juga bro.
gitu loh. Dan untuk bisa out of the box saat ini di kala corona cuman bisa dilakukan secara online. Offline sudah nggak mungkin. That's the point. Masih nekat offline ya kelar, Bro. Nasib kayak warteg, ada orang beli syukur, nggak ada orang beli ya udah. Ya rata-rata warteg sekarang mereka take away kan, Ya itulah. Iya mereka betul. dibawa Gitu. pulang. Take away mereka. Iya, mereka ikut-ikutan take away gitu karena Betul, himbauan betul. pemerintah. Ya cuman kan mereka belum tentu terdaftar di Gojek atau apa, ya kan? Terus Ah, gimana promosi pemasarannya? mm. Paling mentok orang buka puasa doang, tapi kan berarti pendapatan mereka menurun drastis. Menurun lah. Waktu dari pagi sampai Iya, sorenya itu kan nggak ada yang mesen kan. Cuma pas buka sama iya, sahur doang, berarti kan cuma 2 momen gitu. 1 kali 24 jam itu nggak dimanfaatin. Nah, Mas Bro ada pertanyaan iya nih. benar. Jadi nggak maksimal. Ini serius nih, pertanyaannya mengerikan nih. Nih, nah ini dia. Jadi bagaimana Bagaimana menurut menurut Bro, Bro tentang fenomena spiritual marketing? Waduh, berat nih spiritual apa sih marketing. spirit? Saya pengen tahu dulu deh dari teman-teman, apa sih sebetulnya spiritual marketing? Ini biar kita sama persepsi dulu ya. Kita samakan dulu persepsinya, biar nanti saya nggak salah. Spiritual marketing tuh maksudnya apa gitu? Kalau saya boleh tahu dari Mas Bembeng, apa yang dimaksud spiritual marketing? Ayo Kalau silakan, yang udah-udah kan, Om Beng. yang udah-udah gimana sih, Mas Ari? Eh, apa Spiritual itu? marketing ini kan serba diserahkan ke Tuhan ya, kalau nggak salah ya. Spiritual. Gue ngeri salah ngomong juga nih. Iya. Soalnya nggak sedikit juga Mas Asri, ada Ah yang gitu. ngomong ke saya ngobrol, apa sih spiritual marketing menurut Anda? Ya ini Mas, yang pakai cara curang. Hah? Maksud lu gimana? Gue bilang, ya inilah yang ada ditutup lah rezekinya. Waduh, gue bilang, ada yang sampai ke sana-sana, makanya kita perlu samakan persepsi. Ternyata yang dia sebut bukan spiritual, tapi supranatural marketing. Supranatural ala dukun dong. Nah, ini Iya, yang spiritual nih. fotonya dimuntahin lah. Oh, ini spiritual marketing masih. Ah iya dah, gue bilang, gue udah males kalau yang ketemu gitu-gitu. Nah, tapi kalau spiritual marketing, saya pernah mendengar sepintas. Ini asumsi saya, ini masih asumsi ya. Ini pandangan saya tentang spiritual marketing. Banyak orang yang menyerahkan pendapatannya, income-nya ini kepada Tuhan. Lewat berdoa, lewat mengaji, lewat berzikir, lewat apa. Itu salah nggak? Ya jelas nggak salah gitu. Cuman kalau gue lebih prefer itu jalan. Sholatnya bagus, mengajinya bagus, sodakohnya bagus, berdoanya bagus, miara anak yatim itu lebih bagus lagi. Tapi tetap harus diimbangi dengan kerangka-kerangka yang lebih apa ya bahasanya ya, bukan akademis ya, apa bahasanya Mas Ari? Lebih iya lebih logik Iya gitu kan. logis. Jadi diimbangi gitu. Logis. Ibarat dalil, kalau gue nggak salah ya, kalau salah tolong dilalat, mohon maaf. Ibarat dalil nakli ketemu sama dalil akli gitu. Jadi balance ya kan. Kita Nah, tahu pas jelas tuh. aturan mainnya, secara logikanya masuk akal sekali. Nah, ini jalan. Insya Allah malah jadi kuat fenomena. Tapi kalau hanya mengandalkan spiritual marketing, oke, gimana caranya biar omset Anda meledak? Sodako aja. Wah, gua gimana ya? Bukannya nggak percaya sama ilmu sodakoh gitu, cuman maksud gue nggak segitunya juga gitu. Lu kalau salah kasar, lu salah, menurut gue ya, lu salah strategi, salah penetrasi bahaya juga. Gitu. Ah, Tapi ya, iya gue sih, coba benar. ya Nanti kalau jor-joran gitu kan, berharap. sedekah jor-joran pada akhirnya nggak balik modal lah. Jadinya lu kayak berdagang sama Tuhan sih. Kalau gue ke situ ya, maksudnya iya kan. Iya, iya. Jadi gue lebih suka nih, gue Iya pribadi ya, benar. tapi monggo aja. Gue pribadi lebih suka ya, buat gue ibadah itu urusan gue sama Tuhan. Tapi bisnis itu ya fight-nya gue di lapangan dengan restu Tuhan gitu loh. Hmm. Jadi gue tidak mau sampai berdagang sama Tuhan juga. Ya Allah nih gue udah zikir nih 1000 kali nih begini-begini misalnya. Masa dagangan gue belum laku-laku nih gara-gara COVID gitu ya.
Kalau saya sih lebih senang kalau memang itu berhasil, saya lebih suka berzikir beribu-ribu kali, berjuta-juta kali tanpa saya hitung sekalipun agar COVID ini selesai gitu. Jadi bisnis gue balik lagi. Amin, amin. Biar lebih baik begitu kan, maslahat lebih banyak dan Iya lebih benar. besar. Ya kalau aku sih Oke. itulah. Tapi monggo semua kan kembali ke belief sistemnya masing-masing. Ke Bagian itu juga masing-masing ya, spiritnya ya. Entah itu ya kalau spiritual yang berasal dari agama ada, spiritual yang berasal dari non agama ya, juga ada sih. ya betul. Cuman kalau gue lebih suka Banyak juga balance. pebisnis yang memang fit di agama. Nah, itu Tapi logik hampir nggak pernah supaya ketemu kita sih bisa kita bro. apa? Tapi hampir nggak pernah ketemu di lapangan Oh gitu. gitu ya? Iya. Ya gue di nongkrong sama anak-anak HIPMI, nongkrong sama anak-anak IPMI, nongkrong di Harley Davidson gitu kalau lagi ngobrol apa pebisnis raksasa itu sampai gue ketemu Pak Frankie Welirang itu bosnya Indofood yang udah raksa banget. Oh iya. Gua ketemu. Ya ini penting kita harus kembali ke 4 pilar pesan-pesannya itu. Tapi Itu ya. bukan berarti ya mereka nggak sholat, mereka nggak ngaji, mereka nggak sedekah gitu loh. Yang orang nggak perlu tahu juga banyak gitu kan. Iya. Bener nggak? Dan hal itu nggak mesti dibuka secara belak-belakan kan kepada Nah, halayak bahwa gue ini loh begini loh. Bisnis sama gue iya, aja loh, gue aja buktinya. Ini iya. bahaya. Cuman ya kalau gue tanya Gitu. Pak, biar bisnis saya bisa running well gimana? Dia pasti akan kasih secara logik, akademis, riset, terpercaya, dan prakteknya dia di lapangan gitu, experience-nya dia di lapangan. Jadi bukan spiritual marketing yang selama ini digumbar-gumbar orang di publik ya. Kalau buat mereka yang kayak gitu-gitu, menurut mereka sih kalau gue nanya, lo pernah nyoba spiritual market? Ah bro, buat gue bertuhan ya gitu, berdagang ya berdagang, jangan berdagang dengan Tuhan kalau kata mereka sih gitu. Oke lah, begitu ya, Pak Bembeng, Mas Beng. Saya udah lama juga Ya nggak ketemu sama mudah-mudahan. beliau nih. Waduh mantap. Beliau nih pengusaha juga, pengusaha IO, pengusaha apa, travel agency IO. Luar biasa, bisnisnya banyak nih. Wah, travel itu tadi yang Anda bilang tuh, tabung dari sekarang, orang beres COVID, digas aja udah, hajar aja market premium. Iya bener, kalau masih di level atau di segmen pasar ya apa istilahnya yang banyak tuh level apa tadi mas tiket lebaran mudik begitu ya nunggu kebijakan lama kan gitu sales Waduh ampun. sedangkan sales itu yang menghasilkan uang kan nggak ada pemasukan ya Iya. mati lah. Iya nyerah, mau nggak mau memang ya model kayak PO kalau ada motivator nerbitin buku, wah ini pre-order, nah kan bisa juga tuh travel pre-order. Oh benar, pre-order bulan Mulai Agustus gitu kan. aja. Iya, kapan nih mau ke Bali? Oh September kira-kira udah COVID belum? Kalau belum COVID gimana nih sama tiketnya? Bisa di Bisa cancel di-refund nggak? apa enggak? Ya duitnya balik ya, atau bahkan bisa pindah. Oh nggak bisa mas kalau duit balik, tapi kalau pindah waktu dengan harga yang sama boleh. Ah itu kan keren. Iya betul, bisa jadi begitu tuh. Ya. Sempat juga kena iklan saya kena iklan dari apa Qatar apa Qatar Abu Dhabi apa ya saya pernah lihat videonya Abu Dhabi yang internasional airportnya itu udah siap gitu loh dia udah siap istilahnya melakukan bukan pencegahan lagi dia udah siap buat mengatasi perilaku setelah COVID-19 artinya dia siapin tuh jarak 1 meter, prosedur-prosedurnya, SOP-nya, terus juga si counternya ada shieldnya, terus petugasnya dilengkapi sama sarung tangan, terus apa tembakan tembakan ke jidat apa tuh sebutnya terus juga mesin ini AI wajah yang sakit yang mana itu udah begitu airport di Abu Dhabi tuh. Iya. Cuman menariknya kan katanya kan suhu tubuh nggak mesti positif COVID, Bu. Iya makanya. Kita sehat-sehat walaupun nenteng penyakit juga bisa. Bisa sih, gara-gara makan sate kambing kan naik.
Pokoknya bisnis yang paling menimba keuntungan besar adalah influencer dan YouTuber, bro. Mereka adalah pebisnis paling aman. Oh iya iya. Mereka nggak kena dampak ya. Orang nggak ketemu orang. Nggak ada cerita. Di Amerika Perang Dunia ketiga, keempat, baru mereka kena dampak, bro. Oke. Oke teman-teman, siapa lagi yang mau nanya nih? Mumpung masih banyak waktu kita sampai jam 5. Sayang kan kita udah menghadirkan narasumber yang ini yang praktisi betul di bidang marketing nih. Jadi teman-teman kalau ada yang punya problem jualannya, ini kira-kira jurus apa sih yang cocok buat saya pakai? Terus kalau misalkan teman-teman bisnisnya bisnis apa gitu, kira-kira apa sih yang perlu dilakukan, tips dan triknya gitu. Karena kan beda-beda ya tiap bisnis ya. Tadi di jurus ke berapa itu disesuaikan dengan apa core bisnisnya, dengan jenis bisnisnya. Iya. Jadi nggak bisa dengan seorang bisnis modelnya juga seperti apa. dengan bisnis modelnya kan nggak bisa juga seorang konsultan marketing itu tiba-tiba ngasih treatment, ngasih intervensi yang malah ngebunuh core bisnisnya kan gitu. Sempat begitu nggak sih? Ada nggak kejadian kayak begitu? Alhamdulillah kalau sampai ngebunuh sih enggak lah. Tapi kalau nggak berhasil ada, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada, bro. Apalagi yang konteksnya gue belum pernah handle. Misalnya kuliner. Kalau kuliner itu sering handle sih, tapi kadang memang berbenturan sama operasional. Ya kayak makanannya basinya kapan lah, apa segala macam yang kayak gitu. Packagingnya nanti bermasalah kah, apa pengirimannya nanti, oh ini air nggak boleh ya, segala macam lah. Gue sendiri kan pernah main kopi kan, wine coffee waktu itu. Jadi kopi yang gue fermentasi sehingga memiliki citra rasa seperti wine. Nah, kalau sampai hancur sih enggak, bro, karena kan kita ada limit. Kita uji coba tuh ada pengukuran detail dan cepat. Dan semua harus based on data, nggak boleh tanpa data. Semua harus pakai data, nggak boleh pakai asumsi. Ini kayaknya nggak berhasil dah. Lu tahu nggak berhasilnya dari mana? Gue pasti tanya. Semua harus data. Berapa persen kalau ukurnya, ya kan? Oh iya. Kalau kita pakai asumsi mah kelar, bro. Salah mulu. Salah mulu ya. Bakal babak belur tuh bisnis. Kalau pakai asumsi kan babak belur, bro. Kita wah aman, taunya boncos, walah. Ya kalau sampai ngebunuh sih enggak lah. Tapi kalau rugi pun alhamdulillah belum. Sampai rugi pun alhamdulillah belum. Tapi kalau bicara wilayah, goalsnya nggak achieve nih atau targetnya belum sampai, nah itu wajar. Karena kita harus uji dan ukur uji ya. Besoknya kita perbaiki terus. Makanya kalau kontrak sama klien nggak pernah mau sebulan, setahun. Lumayan juga waktunya setahun ya. Karena memang nggak ini ya, nggak gampang ya. Sebulan belum jadi apa-apa, bro. Sebulan sih, mereka belum jadi apa-apa. Sebulan baru persiapan nyari data. Iya. Data baru nyari data, baru assessment ya kan. Iya. Baru assessment, aduh. Dan waktunya kan nggak kayak coaching, bro. Waktunya kita bisa ketemu kapan aja. Bisa seminggu sekali, seminggu 2 kali, tergantung kondisi aja. Iya. Makanya kata orang konsultan itu lebih mahal daripada coach. Iya betul. Soalnya biaya operasionalnya parah, bro. Konsultan kalau ditanya mesti jawab. Iya. Kalau jawabannya mesti. Bulan kita coaching 2 kali ya, bisnis coach ya gitu. Iya. Pakai jasa lu. Bulan 2 kali nih kita kontrak tahun, oke lah berapa 250 juta. Oke lah, deal. Kita selesai udah bus gitu kan. Lah kalau konsultan kan, Mas ini trouble nih Mas. Ya tengah malam juga bangun kita, bro. Nyelesain tuh problem ya. Oh iya, bro, ini kan kebetulan kan kita juga ngurusi pejabat negara juga. Itu kalau ada trouble tengah malam bangun kita, bro. Itu handphone nggak boleh mati dong 1 kali 24 jam. Nggak boleh, bro. Nggak boleh. Handphone itu nggak boleh pakai. Cuman kan kita ada
ada ini kan, ada head project. Nah, Setiap project kan kita kasih ke head project. mm-mm. Head project gue ini yang nggak boleh mati. Kalau gue sih boleh mati udah. Ya, Kecuali itu kalau nggak ada yang mentok. tahu Cuman kapannya. iya, cuman dia gua sendiri juga tidak pernah mematikan handphone. Kenapa? Hmm, Sometimes head project gua mentok butuh solusi dari gua, ya gua standby gitu. oke lah. Jadi kode etiknya begitu ya. Alat komunikasi itu nggak boleh dimatikan. Iya bro, kalau untuk politik ya bro, kalau Oh untuk ya, swasta sih aman lah. oh ya. Kalau untuk megang Iya iya. wah ini ada pertanyaan lagi nih Mas Tami. Iya nih. Masih dari Pak Bembeng nih. Gimana prospek bisnis training Oh, pasca pandemi? Apakah market online training akan booming? Apa model marketing yang pas? Gimana nih Mas? aduh, Ini beliau saya sendiri jujur biasa aja. ini Mas Bro. Beliau ini memang Ah, biasanya mendesain terus juga jadi IO besar gitu. Makanya nanya begini dia. Kena oke. COVID banget gitu. Sebetulnya sebetulnya gini. Akan balik lagi ya, tanpa Covid pun sebetulnya bisnis training kalau gue lihat sudah besar disruption eranya. Benar nggak Mas Asari? Iya betul betul. Disruptionnya besar nggak? Iyalah, Apalagi sangat dengan besar. adanya sistem baru kayak, iya sistem-sistem baru kayak StreamYard begini. Hmm, Atau orang-orang yang muncul kayak saya, iya, bisnisnya bukan training, bisnisnya iya, konsultan. Cari duit konsultan. dari konsultan, tapi nggak training sebagai konten marketing gitu ya. Ada yang undang ya, Ya begitu ya? yang gratis aja, iya, iya Iya, yang gratis aja isinya daging bro. iya Apalagi yang betul. kalau kalau misalnya, iya ngapain gue mesti bayar kalau yang gratis aja gue bisa dapat daging gitu loh. Iya benar-benar. Iya kan? Iya betul. Nah, saya sudah dari 2014 lama sekali meninggalkan dunia training. Sekali aja waktu itu bikin workshop, sekali banget. Itu aja harganya murah banget, 1.500.000 iseng aja, murah. Ya udahlah bikin sama teman gitu, bantuin teman, udah bang ayo dong bang, ada IO kecil juga yang ngajakin, ya udahlah ayo gue bilang, kita hajar lah. Jadi saya bilang mesti ada bisnis model baru untuk industri training, mesti ada bisnis model yang baru untuk industri training. Saya ulang, mesti ada bisnis model baru untuk industri training, entah itu berbasis seperti ruang guru bro. Ruang guru tuh disruption yang keras sebetulnya. Untuk siapa? Bisnis model yang seperti para Primagama, GO itu udah hancur. Nah, training pun sepertinya sudah akan mulai ke sana. Jadi sudah ada yang pakai aplikasi lah atau apalah, cuman 14.000 nanti kan. Wah, coba aja. Dengan adanya teman-teman yang jual pelatihan hipnotis pada tahun 2014 2015 dengan ditukar sebungkus rokok, aduh dia yang penting kelihatan hebat bisa nidurin orang, itu aja udah disrupsi. Iya iya iya. Ada tuh sempat viral tuh. Hari merasakan polemik itu, kita yang ngambil sertifikasinya jungkir balik bayar mahal, Iya benar. kalah sama yang ngasih semangkuk sama sebungkus rokok. Benar tuh. Itu aja udah disruption mas. Betul betul betul. Jadi memang saran saya sudah mulai harus ada IO seperti Mas Bembeng yang memulai menggerakkan strategi baru terkait dunia marketing dan model bisnis yang baru. Bisa jadi ini seperti ranahnya ruang guru, bikin pelatihan A, B, C, D, E, F, G dengan fitur yang berbeda, dengan fasilitas yang berbeda. Bahkan fasilitas itu bisa dijual untuk in-house training juga. Karena temanku dia pegang kliennya dia itu Bank Indonesia. Salah satu kliennya itu Bank Indonesia Mas Asari. Dan bikin pelatihan itu tetap harus jalan. Akhirnya pelatihannya pakai apa? Webinar. Tapi kontrak coachingnya tetap jalan 250 juta setahun. Walaupun nggak offline, nggak tatap muka ya. Nggak tatap muka. Tapi jadinya coachingnya by online kayak gini. Dia pakai Google Meet apa segala macam. Ini kan cuma fitur aja bro. Oh iya sih.
Itunya dari yang offline tinggal lu pindahin ke online. Sesederhana itu, tinggal muter otak. Gimana caranya orang yang ikut pelatihan hipnotis bisa praktek? Siapa yang mau ditidurin sama dia? Itu gitu aja. Nah, itu dia. Rata-rata apa si trainer itu bingung di sebelah situ tuh. Ini giliran praktek Ya, gimana? challenge-nya kita berbisnis kan seperti itu, Kakak Bro. Ada masalah kita harus putar otak. Makanya kalau kata Pak James gue, bedanya pebisnis sama karyawan, karyawan itu rajin kerja, malas pikir. Kalau pebisnis itu malas kerja, rajin mikir. Makanya begadang terus kita. Tengah malam masih ngobrol, ini kan. Masih baca-baca buku, ini kan. Iya, masih hidup di laptop. Iya, masih bukain cash flow jam 1 pagi. Iya betul. Manusia kalong ya. Iya, mau gimana lagi? Jadi kalau prospek bisnis di cuaca pandemi jelas jelek, kecuali bisnis modelnya berubah. Bisnis model ya, bukan core bisnis ya berarti ya. Karena kan ada begini. Ya, karena begini teman-teman, ada yang core bisnisnya di bisnis, misalkan sebut aja bisnis training. Kemudian pada saat pandemi ini dia nggak bisa lagi melakukan apa istilahnya melakukan schedule on time-nya gitu. Schedule-nya berantakan semua tuh. Dia pindah tuh core bisnisnya jadi pindah tuh. Tadinya garap training, pindahlah yang hot in pada saat sekarang apa itu yang dikerjain. Ya. Begitu boleh nggak sih? Ya gimana ya gue? Kalau gue sih lebih suka selama kita masih surviving pada core bisnis yang udah kita bangun ya kita strike aja gitu. Karena 1-2 teman gue juga bahkan menawarkan saya hand sanitizer gitu. Ah, lu bukannya trainer? Iya, gue nawarin hand sanitizer. Wah, lu bahaya kalau disuruh ngisi training survive di kalau covid tuh. Gue kalau itu jauh banget tuh ke hand sanitizer itu kan kacau. Terlalu jauh lah kalau gue bilang dia belok ke jadi core bisnisnya tetap, bisnis modelnya yang mesti berubah ya. Sehingga kalau bisnis modelnya berubah, maka strategi marketingnya juga berubah ya. Pasti. Kecuali mentok ya kayak bisnis travel haji umroh lah ditutup di sana nggak bisa ngapa-ngapain bro. Iyalah, yang punya kebijakan sana kita mau umroh kemana? Kecuali memang ada kebijakan bisa juga booking sekarang umrohnya setelah covid. Nah itu yang saya belum tahu. Belum ada kebijakan itu Mas Bro, kayaknya sih. Nah, kalau belum ada kebijakan itu mau nggak mau pivot pun nggak usah jauh lagi. Iya. Ya kan? Iya betul. Jalan-jalan nih after covid jalan-jalan ke Madinah, jalan-jalan ya tanpa umroh gitu. Mereka cuma traveling ya. Traveling ya. Iya betul. Bisa kalau gitu bisa ya. Iya kan? Bikin aja misalnya produk baru dari PT ABCD Umroh Haji. Kita bikin perjalanan nafas kilas perjalanan bagi Rasul. Wah, hijrahnya dia kemana? Kan mirip-mirip umroh juga, walaupun pahalanya beda. Perintahnya juga beda. Cuman kan paling tidak sensasinya sama, bro. Sensasinya sama. Iya kan? Lu mau umroh ya umroh lagi aja. Sekali lagi yang bisa beli kayak gitu-gitu produk cuman orang-orang premium menengah atas kelas A. Betul. Kalau misalkan yang ke bawah itu memang jauh kurang interest. Iya. Tapi nggak apa-apa lu pindah market aja. Yang penting tahu cara penetrasi pasar mereka. Lanjut nih pertanyaan. Nah, masih sama nih yang nanya nih. Saya juga penggiat literasi. Bagaimana prospek bisnis penulisan dan penerbitan? Wah, ini dia. Kalau penulisan jujur aja Pak, saya belum ada insight nih dari teman-teman penulis. Cuman harusnya sih nggak ada masalah ya. Naskah bisa dikirim online. Iya kan? Iya. Dijual pun bisa online kayak Amazon. Amazon nggak pernah nabrak. Iya, tetap aja dia ini nih jualan buku dia tetap aja. Amazon nggak ada masalah.
Kayaknya kalau penulisan masalahnya cuma satu Pak, kalau lagi males sama nggak ada inspirasinya ya udah. Biasanya sih kalau bukan di penerbitannya biasanya. tulisannya tabungannya udah banyak banget nih. Iya benar. Sama kayak saya, Terbitin tapi nggak laku di pasar itu ya. Pusing ya. Iya. Saya juga gitu kan, tabungan beat, tabungan lirik, musik banyak. Cuman untuk bikin video klip tak dulu. Bener. Sama penerbit juga begitu. Iya. Penerbit juga sama. Akhirnya ya indik-indiknya bikin video klipnya pakai masker, cari tempat di rumah aja video klipnya begitu. Jadi nggak akan ada ya, mungkin kalau Pak Bembeng belum tahu karena hobi saya ya di industri musik juga Pak. Jadi kadang-kadang hobi harus tersalurkan Pak. Yes. Kalau dari hobi biasanya dapatnya endorser bukan endorsement, masih di level endorsement belum dapat duit. Lumayan lah endorse juga. Ayo daripada lumayan. Iyalah. Asal jangan apa? Iya, tinggal perusahaan lumayan. Iya. Iya. Lumayan. Iya, memang kalau di bisnis penulisan dan penerbitan nih, sepengalaman gue ya, ini masih tetap, cuma ya memang ketika cetak jadi buku, nah ini yang diserap sama pasarnya itu yang agak inilah, yang agak menurun. Kemudian juga dari itu ya kan, sebetulnya nggak ada masalah karena penjualan kertas percetakan. Paling percetakannya aja tutup apa enggak? Betul. Tinggal percetakannya tutup apa enggak? Tapi kalau nggak bisa nyetak buku pun masih ada e-book kan? Jual aja e-book. Iya. Kayak gitulah kurang lebih. Iya. Strategisnya begitu. Kalau nggak buku fisik ya e-book aja. Elektronik. Benar banget. Ya, lanjut. Jurusnya sama berarti ya? Yang sama. Oke. Cuman mungkin implementasinya yang beda, bukan model aja. Ya pastinya. Jadi saran kuliner, saran Mas Bro, sama apa tuh? Nah, bisnis kuliner sama bisnis tadi literasi atau training pasti beda penerapan implementasinya. Kan PR bro. Oh iya. Caranya tantangannya, lu menjaga hubungan sama customer lewat kalau bisnis lo kuliner gimana coba caranya menjaga hubungan baik sama customer lewat sosial media? Ayo. Gimana? Invite akun satu-satu gitu, ditanyain akunnya apa gitu. Mungkin begitu. Sebetulnya gampang bro, bikin aja live Facebook memasak bareng untuk berbuka. Jadi jam 4 nih, jam 3, jam 4 kita udah kasih tahu dulu bahan-bahannya kayak apa. Dia bikin live aja di Instagram, tutorial memasak untuk berbuka, misalnya ya menu buka puasa, menu sahur itu bisa aja bro. Terakhir selipin jika kerepotan apa aktivitas lah. Iya. kalau malas masak apa segala macam bisa pesen kayak begini di sini kan. Bisa gitu. Atau dia ngasih tutorial yang tidak ada menunya di restorannya dia, sama aja kan? Sama aja. Pesen juga kok, saya kemarin ke situ nggak ada menu itu. Bisa pesen nggak? Bisa, kan bisa dilayani begitu kan? Saya kan restorannya bebek, saya kasih menu yang lain. Jadi kan pintar itu persaingan bisnis itu. Iya, kayaknya sih. Jadi orang bikin sendiri. Kayaknya sih belum ada itu yang garap begitu. Tutorial memasak. Khusus ini ya, tapi bukan influencer atau YouTuber ya yang garap itu. Kalau yang garap kuliner, bisnis kuliner belum ada tuh yang garap begitu. Ya, makanya catatannya bro, orang-orang yang bermain di kuliner juga harus pandai, sudah harus mulai sadar atau aware bahwa yang namanya konten itu diperlukan untuk penetrasi pasar. Ya, sudah harus mulai rajin bikin konten. Kurang lebihnya begitu. Siap. Luar biasa nih Mas Bro. Menarik nih kalau kita terusin ini sampai jam 12 juga, kalau kita ngobrol nggak bakal kelar ini.
Ginian. Jangan. Jangan. Jam setengah 8 kan gua sharing lagi Oh iya. di tempat lain. Oh iya. Bentar lagi juga buka puasa ini. Betul, bro. Ini udah mulai kering juga tenggorokan kita ngoceh mulu nih. Ada yang jadiin minum nih. Aduh. Belum nih tadi bau-bau es kelapa udah mulai tercium di rumah gua nih. Oke, siap Mas Bro. Makasih nih. Siap. 7 jurus yang udah dikasihin ke teman-teman Facebook gitu ya. Teman-teman Facebook itu tadi ada 7 jurus gitu kan. Teman-teman bisa relay atau bisa ulang lagi video ini dari awal ke 7 itu gimana? Karena waktu juga ya, kita singkat-singkat aja. Ngabuburit ini nggak usah lama-lama, 1 jam cukup lah. Ya, 1 jam cukup. Jadi tadi ya, jadi 7 jurus itu adalah 7 jurus marketing di era genting COVID-19. Jadi tidak mesti merubah core bisnis, tapi model bisnisnya yang mesti yang mesti kreatif kan, gitu ya. Ketika model bisnisnya sudah mulai kreatif, maka strategi marketingnya juga akan kreatif. Oke, saya minta Mas Bro ini ngasih closing statement sebelum kita tutup acara ngabuburit jilid 6 ini. Silakan Mas Bro. Closing statement ya. Gini nih. Bicara marketing itu bukan bicara teori, tapi bicara reality. Jadi bagi teman-teman yang pengen menerapkan strategi marketing, coba disesuaikan dengan kondisi dan realita yang ada dan jangan kebanyakan teori. Cukup. Mantap. Luar biasa ini. Terima kasih Mas Bro atas kehadirannya di studio ngabuburit jilid 6. Teman-teman Facebook, besok kita ketemu lagi di jam yang sama, ngabuburit jilid 7 dengan tema dan narasumber yang berbeda. Kami berdua pamit mundur dari sesi kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.